selamat datang kembali di Retro Football Stories. Ada tim-tim yang memenangkan trofi dan ada tim-tim yang memenangkan perang. Sejak awal, tim nasional Italia atau yang dikenal sebagai Azzurri adalah cerminan dari ketahanan, drama, dan filosofi bahwa yang terpenting adalah hasil akhir. Mereka adalah master pertahanan, ahli dalam seni Catenaccio, dan tim yang selalu bangkit dari kontroversi untuk mencapai kejayaan. Hari ini kita akan mengungkap sejarah panjang Azzurri. Kita akan menelusuri bagaimana warna biru ini menjadi simbol kekuatan nasional, 4 bintang Piala Dunia yang legendaris, dan perubahan gaya yang terus mereka lakukan hingga era modern. Sejarah kejayaan Italia dimulai di bawah bayangan politik. Arsitek awal kesuksesan adalah pelatih legendaris Vittorio Pozzo. Di bawah rejim Benito Mussolini, sepak bola menjadi alat propaganda nasional. Pada Piala Dunia 1934 yang diselenggarakan di rumah sendiri, Italia meraih gelar pertama mereka, diikuti gelar kedua berturut-turut pada Piala Dunia 1938. Pozzo adalah inovator. Ia menciptakan sistem metode 2-3-2-3 yang merupakan cikal bakal taktik modern. 2 bintang disulam di dada Azzurri, tetapi kemenangan ini selalu diselimuti perdebatan tentang peran politik dalam sukses mereka. Nah, setelah Perang Dunia dan tragedi Superga yang merenggut nyawa tim Torino inti timnas, Italia memasuki periode kelam. Namun, dari kegelapan lahirlah filosofi pertahanan yang mengubah wajah sepak bola. Catenaccio atau Garendel dipopulerkan oleh pelatih klub seperti Nereo Rocco dan Helenio Herrera. Filosofi ini mengutamakan pertahanan yang berlapis dan serangan balik cepat. Meskipun sering dicemooh sebagai anti-football, Catenaccio memberikan identitas yang ulet dan tak tertembus bagi Azzurri. Mereka memenangkan Euro 1968 di rumah sendiri, menjadi saksi bahwa pertahanan adalah seni.
kebangkitan terbesar Italia terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Tim asuhan Enzo Birjot datang dengan ekspektasi rendah dan didera kontroversi, terutama seputar Paolo Rossi yang baru kembali dari larangan bermain. Di babak pertama, turnamen Italia bermain buruk dan hampir tersingkir. Namun, di babak kedua, Azzurri menunjukkan semangat mereka yang terkenal. Rossi tiba-tiba meledak, mencetak hat-trick ke gawang Brazil yang difavoritkan, lalu menghancurkan Polandia di semifinal. Mereka menaklukkan Jerman Barat di final dan perayaan emosional Marco Tardelli setelah gol kedua menjadi ikon abadi. Bintang ketiga telah tiba. Nah, di era 90-an, Italia mencoba mengimbangi pertahanan dengan kejeniusan individual. Di tengah filosofi yang kaku, ada satu pemain yang menari, Roberto Baggio, sang Dipin Codino atau kuncir ilahi. Pada Piala Dunia 1994, Baggio tampil ajaib. Ia sendiri membawa Italia melewati fase gugur dengan gol-gol dramatis. Namun, kisah ini berakhir dengan tragedi di final melawan Brazil. Setelah perpanjangan waktu tanpa gol, Baggio yang menderita cedera melangkah maju untuk mengambil tendangan penalti penentu. Ia meleset. Gambar Baggio yang terdiri lesu dengan tangan di pinggang menjadi salah satu momen paling ikonik dan menyakitkan dalam sejarah Piala Dunia.
2 dekade kegagalan, Italia kembali naik ke puncak di Piala Dunia 2006. Tim asuhan Marcello Lippi datang saat sepak bola Italia dilanda skandal Calciopoli. Sekali lagi, mereka bermain sebagai underdog yang dihantui kontroversi. Namun, setelah bermain sebagai satu tim, dipimpin oleh pertahanan yang tak tertembus dari Fabio Cannavaro dan kejeniusan lini tengah Andrea Pirlo. Di final melawan Prancis, mereka menang melalui adu penalti setelah Zinedine Zidane diusir keluar lapangan. Kemenangan ini adalah pembalasan sebuah penegasan bahwa identitas Italia, pertahanan solid, dan semangat juang masih yang terbaik. Bintang keempat disematkan. Lalu setelah 2006, Italia mengalami penurunan drastis mencapai titik nadir saat mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Namun, Azzurri selalu menemukan cara untuk bangkit. Di bawah pelatih Roberto Mancini, mereka bertransisi ke gaya bermain yang lebih menyerang dan berbasis penguasaan bola, sambil tetap mempertahankan pertahanan yang ulet. Kebangkitan ini membuahkan hasil manis, kemenangan Euro 2020 di Wembley. Nah, kisah timnas Italia adalah kisah tentang siklus, dominasi, kegelapan, kebangkitan, dan kontroversi. Mereka adalah tim yang paling dicintai sekaligus paling dicaci, tapi tidak ada yang bisa menyangkal warisan mereka. 4 kali juara dunia, mereka adalah master dalam seni bertahan dan sebuah bangsa yang bersatu di balik warna biru mereka. Nah, menurut kalian nih guys, momen mana yang paling ikonik dalam sejarah Azzurri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah-kisah retro penuh emosi dan sejarah lainnya di Retropod Bahas Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.